Ini adalah rumah Abah yang berada di sekitaran area pesawahan ya teman-teman. Mudah-mudahan Abahnya ada. Dan ini mungkin kamar mandinya. Biasa identik perkampungan kamar mandi itu berada di luar. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah teman-teman. Ini Abahnya ada, sedang ada di rumah. Assalamualaikum Abah. Di mana ya, Jang? Mana kalau bangsok? Abdi Hakim, Bah. Di Kawit mah di Cikijing, cuma lain nama linggih di Bantarujak Abah, di Cimanggu Hilir. Sok mangga tuh kalau Jang. Abah ieu teh hoyong ngobrol sareng Abah manawi Abah kersa panginten Ngobrol perkawis naonnya. seputar Saruas abang mah itu. henteu Bah. Dengan tepang bol-bol hayang ngobrol. Henteu kan istilahna Abi sok ngadamelan video Bah, ngadamelan konten bumi-bumi terpencil lebih di pemukiman gitu hoyong ngobrol sareng Abah. Abah punten ditempel lah ieu banyak. Pados jelas suara suantana. Abah punten. Siap. Bismillah. Ini dilebat. Ya, mangga. Yos dia rosen Bah. Spotna weh katinggal. Nah, Abah, mungkin Abah bisa memperkenalkan diri nih. Saya ngobrol bersama Abah siapa nih namanya? Abah nu telah mah aya jenengan asli mah Pak Karyana. Mohon. Aya sebatan mah panggilan sehari-hari mah Pak Uker. Abah Uker. Mohon di dieu teh. Abah Uker di sini tuh tinggal udah berapa lama sih Abah? Udah 7 tahun. Udah 7 tahun, berarti dari tahun 2016 atau 2015? 2015 Bah ya? 2015. Nah, alasan utama Abah kenapa Abah tinggal di tempat terpencil kayak gini? Jauh dari mana-mana, jauh dari pemukiman warga gitu Bah. Ya, asalna Bapak dumuk dia tempat teh saperkawis wirehna di tempat Bapak Kagendang Jati Gede. Ya Bapak pindah ke dieu miara sawah di dieu istilahna ngebak ngebur di dieu. Eta asal mula nama asal muasal nama panginten Abahnya. Mohon. Nah, jadi teman-teman, Abah Uker ini tinggal di sini tuh udah dari tahun 2015, berarti sudah 7 tahun tinggal di sini. Dan asal muasal kenapa Abah Uker tinggal di tempat terpencil kayak gini, jauh dari pemukiman warga itu kampung yang dulunya itu ditenggelam oleh bendungan Jati Gede ya Bah ya. Waktu tahun 2015 dan Abah memutuskan tinggal di sini ya, di sini area pesawahan sambil bertani Bah. Ya, sambil bertani. Nanam apa aja Bah? Padi, sayuran, apa sajalah. Oh, campur berarti Bah ya. Kadang itu miara tato kayak ning domba, sapi gitu. Tapi sekarang enggak. Sambil berternak berarti Bah ya. Sambil berternak. Abah, mohon maaf ya, mungkin saya nanyanya ke hal-hal mistis ya Bah ya, atau istilahnya kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami sama Abah. Karena kan identiknya di kita mah masyarakatnya itu kental dengan hal-hal mistis. Ya. Contohnya kayak gini, misalkan ada yang tinggal di dekat kuburan atau tinggal di tempat terpencil jauh dari pemukiman seperti Abah kayak gini, kebanyakan orang bilangnya takut banyak hantu seueur jurigna cenah kami Sunda teh mah. Nah, pengalaman Abah selama 7 tahun tinggal di dia, kumaha Abah? Apakah Abah pernah ninggal hal mistis ngadangun mah cenah tos aneh Abah mah gitu. Tak kumaha Abah. Aya Abah mah masalah eta mah masalah antara juring hal mistis gitu. Aya cek Abah mah masalah juring mah seueur kana di lembur daripada di leuweung. Kunaon tah Abah? Seueurna di lembur soalna tempatna di pada jalma. Ya laras-larasnya. Encikna. Di leuweung mah biasa-biasa wae cek Abah mah, malah ngareunah tiis. Teu aya itu ieu
ngan ukur sasatoan peuting bancet jeung sajabana nu kadang ku Abah di dieu. Teu aya misteri itu misteri ieu gitu mungguh di tempat ieu mah keur Abah mah. Berarti can pernah ninggal naon-naon bah? Teu acan Abah mah ninggal naon-naon di ieu tempat mah. Duka aya nu sanes mah deui gitu. Ari nu sanes pernah anu carita ka Abah undakan naon gitu? Pernah malah di dumuk di tempat Nuhun kumaha cenah? ningali nu beureum beungeut saurna. Beureum beungeut teh berarti genderuwo? Ya bisa disebut genderuwo. Bisa disebutkeun naon gitu tah. Makhluk goib gitu. Eta ceuk anu sumping ka dieu. Ceuk nu lami samemeh Abah ka dieu gitu. Tapi alhamdulillah saparakna Abah ka dieu mah teu aya itu jeung ieu malah di dieu asa haneuteun. Asa rame gitu. Teu aya bisnis itu ieu mah. Berarti can pernah ningali Abah mah paling tanya? Can pernah ningali duka naon maksud jeung tujuanna mah eta. Abah ngejelasin ke bahasa Indonesia Abah ya. Nah, tadi penjelasan dari Abah Uker, teman-teman kayak gini. Jadi kan kebanyakan orang kata saya bilangnya kalau tinggal di tempat terpencil jauh dari pemukiman warga suka takut sama hantu. Namun menurut Abah Uker pribadi justru kalau istilahnya yang takut mah harus tinggal di perkampungan karena hantu setan itu anciknya atau mendekatnya pada manusia. Tak jarang kita sama tetangga cekcok bisa saling memukul ya Bah ya, berkelahi itu karena ada setan. Nah, hawa nafsu itu kan dia dekatnya dengan setan. Ya betul Bah. Nah, selama Abah 7 tahun tinggal di sini belum pernah melihat sesuatu, belum pernah melihat sosok-sosok gaib atau sosok-sosok misterius atau mistis-mistis kata Abah gitu ya Bah ya. Nah, namun ada orang lain selain Abah, katanya malah mah di rumah Abah ini pernah ada yang lihat sosok wajah merah ya Bah ya. Sosok wajah merah itu nggak tahu genderuwo, nggak tahu apa, tapi alhamdulillah ke Abah pribadi mah nggak pernah mengganggu, nggak pernah datang. Atau mungkin Abah mah punya penangkalnya mungkin Bah, punya penangkal makhluk halus. Enggak punya apa-apa kata Mbak juga. Apa mungkin dari gelang bahar atau batu alinya gitu, penangkal hantu? Bukan ini. Bukan. Itu kalau itu yang melihat itu udah lama itu. Oh, udah lama. Bukan waktu ini. Oh, bukan sekarang-sekarang. Bukan sekarang-sekarang gitu. Jadi kejadiannya yang melihat itu mah udah lama banget ya, Bah ya? Iya. Sebelum Abah kesini. Oh, jadi sebelum Abah tinggal di sini. Banyak orang menceritakan. Oh gitu. Nah Abah, saya juga dengar-dengar Abah ini suka membantu orang atau menolong orang yang sedang kesusahan. Istilahnya suka mengobati lah Abah ya. Tapi bukan mengobati medis, mengobatinya dengan cara hikmah atau secara batin ya Abah ya. Apakah betul itu Abah? Betul. Ya. Abah bisa mengobati, contohnya apa aja sih Bah yang pernah Abah obati, yang pernah datang ke sini, pasien yang datang itu mempunyai keluhan apa gitu? Ya banyak, kadang keluhannya semacam sakit perut bengkak, eta yang pertama, pokok utama itu. Sakit perut bengkak itu seperti busung seperti busung itu. Kata kalau kata dokter liper. Oh iya, penyakit liper ya Pak ya. Tapi kalau di kampung dibilangnya busung, penyakit kiriman atau penyakit istilah bahasa kasarnya sihir atau santet Pak gitu itu namanya. Bisa disebut sihir, bisa disebut santet. Itu namanya ilmu hitam. Oh. Ilmu hitam itu. Sama Abah bisa diobati itu? Alhamdulillah. Hanya bisa jalan juga. Itu gimana Bah ceritanya, ada yang penyakit busung tersebut bisa diobatinya dengan cara seperti apa atau gimana gitu Bah? Ya secara apa ya? Didoain atau apa? Gitu. Didoain, beri air, mandiin, udah itu aja. Dimandiin, tapi mandiinnya nggak mandi sembarangan kan? Enggak. Ada jampenya juga, ada mantranya Bah ya. Itu dimandiinnya harus tepat waktu. Contohnya kan banyak yang kayak gini Bah, seperti harus dengan nafsunya atau nafsu lahir. Misalkan harus malam Selasa atau malam Jumat atau malam apa, atau malam-malam tertentu nggak Bah? Enggak.
bagi abah mah asal punya keyakinan hari apa saja karena itu harus ditolong. Kalau tidak segera ditolong, takutnya akibatnya bagaimana lah, tak diharapkan. Oh gitu banyak. Jadi harus cepat-cepat. Berarti abah mah istilahnya kalau misalkan ada yang datang ke sini bertamu, mungkin punya keluhan penyakit busung atau penyakit liver yang menurut medis normal-normal saja, namun secara batinnya jiwa raganya sakit, itu datang ke abah, abah obatin dengan cara dikasih air yang sudah dibacakan jampe ya bah ya, atau mantra, terus dimandikan juga ya bah ya. Alhamdulillah sembuh setelah itu sampai sekarang. Terus yang penyakit lainnya abah bisa mengobati penyakit apa aja bah? Apa yang kerasukan, setan, kesurupan. Pernah ada yang kejadian seperti itu? Pernah. Di mana? Di daerah sini juga. Datang ke rumah abah atau gimana? Abah yang datang ke sana karena nggak mau diajak ke sini. Itu kerasukan apa bah? Setannya jin apa? Jin apa itu namanya? Jin kafir. Kan banyak yang kayak gini bah, kalau misalkan mengobati orang yang kerasukan kan setannya itu minta dianterin ke sumber mata air mana, hulu cai jangan ke mana gitu ente bah. Ente banyak yang juga begitu juga. Ada tapi ini mah enggak gitu. Kalau itu yang minta dianterin itu jinnya jin apa namanya bah? Jin Ifrit. Jin Ifrit. Itu kebanyakan kalau misalkan orang yang kerasukan itu bah ya, kebanyakannya disebabkan oleh apa gitu bah? Ya disebabkan apa, kosong pikirannya, ya banyak lamunan, akibatnya iya semacam itu. Masuklah apa jin apa dari air, makhluk dari air bisa aja itu, tergantung dia. Ini bah banyak juga kan yang kayak gini, misalkan lewat tempat angker nih, pusat hutan, tiba-tiba nggak melamun nggak apa, kerasukan itu ada yang kayak gitu. Apa mungkin jin juga bisa masuk kayak gitu bah? Bisa aja. Bisa aja. Tapi abah di sini mah enggak gitu. Belum pernah gitu. Belum pernah. Nah ini mungkin ada ininya bah, mungkin tipsnya buat supaya kita tidak kerasukan seperti apa, contohnya kalau misalkan lewat tempat angker atau gimana, sisingkah atau gimana. Itu kan ada ayat kursi, istighfar, ayat kursi itu bisa dipakai kalau melewati apa itu yang angker-angker, tempat yang angker-angker itu, terutamanya sumber mata air ya bah ya. Kebanyakan ayat kursi itu yang dipakai. Nah selain abah bisa mengobati yang kerasukan, mengobati apa lagi bah? Misalkan ya yang itu jodoh, itu yang pengen punya jodoh, terus ya yang itu penglaris istilahnya bah ya. Terus apa lagi? Apa ya, itu cuma itu banyak mungkin ya bah ya. Banyak, kalau disebutkan semuanya kan aduh nggak cukup waktu ya bah ya. Cukup waktu tuh, harus membutuhkan waktu berhari-hari ngobrolnya gitu bah. Ini mah cuma apa, ngobrolan secara singkat lah, singkat, cuma gambarannya doang bah ya. Ya gambaran-gambaran mungkin yang datang ke sini itu kebanyakan keluhannya macam-macam, berbeda-beda, tapi alhamdulillah semuanya diijabah ya bah ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan yang gini bah, yang lumpuh, yang stroke bisa juga bah mengobati. Tergantung keyakinannya orang. Nah abah hanyalah istilah Sunda mah apa itu, pelantara. Nyareatnya banyak, hakikat nama tetap Allah anu nyagerkeun hakikat nama Gusti Allah. Eta upami anu hayang jodoh bah, kan tadi mah upami anu busung diibakan di kumaha, eta upami anu hayang jodoh, anu hayang kenging jodoh di kumaha cara ieu na bah, cara ngaluarkeun aurana atau supaya dapat jodohna, dimandian deui eta napi kumaha bah? Ya bisa dimandiin, bisa di apa tuh, macam-macam lah. Susah bicaraan, susah dijelaskan. Atau mungkin dibawa foto perempuannya atau gimana bah? Ya bisa juga itu. Istilahnya berarti dipelet atau gimana itu? Asihan ya bah ya? Tapi itu mau
kalau pakai itu hanya sementara itu. Oh, sementara doang. Iya. Jadi nggak lama waktunya. Nggak lama waktunya. Oh, kalau pelet juga ada berbatas waktu, Bah? Ada berbatas Itu waktu. lamanya berapa hari, berapa bulan, berapa minggu? Kadang 1 tahun. Tergantung. Tergantung permintaan. Kalau buat penglaris biasanya dikasih apa, Bah? Penglaris dagang? Ya, penglaris dagang banyak macamnya. Banyak macamnya. Dikasihnya seperti dikasih minyak atau apa gitu? Minyak, ya kebanyakan minyak, air, kebanyakan itu. Karena enggak garam. Oh, dipasang garam, Bah? Iya. Untuk penglaris dagang tersebut ya, Bah ya? Tuh. Terus yang lainnya, Bah? Udah mungkin? Ya udah, mungkin. Oke. Hanya sekian. Abah makasih ya, Bah ya, atas waktunya, udah mau diajak ngobrol-ngobrol, diajak bincang-bincang bersama saya. Sudah maulah istilahnya menjelaskan atau menceritakan kisah hidup Abah di sini. Semoga Abah selalu ada dalam lindungan Allah, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya ya, Bah ya. Dan semoga juga istilahnya tema kalau misalkan Abah di sini sambil bertani atau lagi menggarap kebun, semoga nanti panennya melimpah ruah. Amin.